Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku mau bahas tentang pertidaksamaan logaritma. Di depan kita sudah ada rumus-rumusnya, dan di sini aku akan jelasin. Terus di sini juga nanti aku akan bahas ada 3 contoh soal ya, supaya kamu lebih memahami dengan baik. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa memahami tentang pertidaksamaan logaritma. Nanti di akhir video kalau kamu rasa ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh juga subscribe ya. Boleh juga share ke teman-teman yang lain. Oke, di sini pertidaksamaan logaritma dibagi menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua, yaitu untuk bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok ini yang A ya, yang di sini. Untuk bilangan pokok yang lebih besar dari 1, sama yang berikutnya yang bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Jadi dibedakan berdasarkan ini. Bedanya apa? Bagaimana cara kita mengingatnya? Nah, untuk bilangan pokok yang lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Jadi kalau pertidaksamaan logaritmanya ini kurang dari, maka si numerusnya ini disebut numerusnya ya, numerusnya itu juga mengikuti si fx-nya kurang dari gx, seperti itu. Jadi numerusnya mengikuti ini. Nah, untuk yang ini juga sama, begitu juga kalau ini tandanya lebih besar dari alog gx, maka ini tandanya akan sama ya, mengikuti. Kalau ini lebih besar, ini juga lebih besar, si fx lebih besar dari gx, seperti itu. Terus ini lebih besar dari 0, ini syarat untuk gx dan fx, dua-duanya harus lebih besar dari 0. Syarat logaritma ya, numerus. Nah, kemudian yang bentuk berikutnya untuk A di antara 0 dan 1. Untuk A di antara 0 dan 1, maka kalau pertidaksamaan logaritmanya kurang dari, maka numerusnya si fx sama gx-nya tandanya dibalik. Tinggal dibalik. Kalau di sini kurang dari, maka si fx-nya lebih dari si gx. Seperti itu. Begitu juga untuk yang kalau dia lebih dari, ya tinggal dibalik aja tandanya jadi kurang dari. Di sini alog fx-nya lebih besar dari alog gx, maka si fx-nya kurang dari gx. Jadi tandanya tinggal dibalik saja untuk numerus yang di antara 0 dan 1. Terus bagaimana kalau ada sama dengannya? Ya, kalau ada sama dengannya berarti di sini tinggal tambahin aja ada sama dengannya. Ya, ada sama dengannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ke contoh ya. Ke contoh soalnya langsung. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nah, kita bahas yang A dulu ya. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya ini kan 2 nih. 2 itu kan lebih besar dari 1 ya. 2 itu lebih besar dari 1, berarti bilangan pokoknya yang lebih besar dari 1. Nah, untuk yang lebih besar dari 1, maka numerusnya tandanya tidak dibalik, tinggal kita ikutin saja. X kuadrat tambah 3x, ini kan tandanya lebih dari, nah, kita lebih dari X tambah 15. Jadi seperti itu ya, untuk numerusnya yang lebih besar dari 1, tandanya tidak dibalik. Kalau ini lebih dari, ini juga lebih dari. Nah, kita tinggal selesaikan nih. X kuadrat, terus ini ditambah 3x dikurang x, jadi 2x ya. 15 pindah ke sini jadi min 15, lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan. Ya. Ini x, ini x. Cara memfaktorkannya bagaimana sih? Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus depan x kuadrat dikali konstantanya ya. Depan x kuadrat kan 1 kali min 15 jadi negatif 15.
Kalau dikali hasilnya harus negatif 15, kalau dijumlah hasilnya harus yang di tengah, yang di depan X, yaitu 2. Nah, angkanya harus sama ini. Jadi kalau kita lihat ini 5 kali min 3 ya. 5 ditambah min 3. Maka 5 ditambah min 3 kan dapat 2. 5 kali min 3 kan min 15. Berarti angkanya positif 5 sama min 3. Nah, seperti itu cara memfaktorkan. Kemudian kita mencari daerahnya bagaimana? Kita buat garis bilangan. Kalau di sini X plus 5, di sininya kita tulis negatif 5 ya. Terus kalau di sininya X min 3, di sininya berarti kita tulis X 3 ya. Seperti itu. Atau kita mau beginikan saja. X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 5. Di sini kita tulisnya min 5. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal nentuin tandanya di sini. Tandanya bagaimana? Kita ambil saja sembarang bilangan. Misalkan di sini. Di sini di antara min 5 sama 3 itu ada angka X-nya 0. 0 ada di sini ya, di antara min 5 sama 3. 0. Kita masukkan ke sini 0 tambah 5 dikali 0 kurang 3. Ini kan positif 5 dikali min 3. Ini hasilnya kita hanya butuh tandanya saja. 5 dikali min 3 ini tandanya negatif. Maka di sini negatif seperti itu. Karena ini bentuknya kuadrat, maka tandanya selang-seling ya. Seperti itu. Boleh saja kamu cek lagi di sini. Coba kalau saya mau cek di sini ada angka yang lebih besar dari 3, contohnya X sama dengan 4 coba ya. Kita masukkan ke sini. 4 tambah 5 dikali 4 kurang 3. Nah, ini kan 9 dikali 1. Hasilnya positif. Maka di sini positif seperti itu. Terus yang kita ambil daerahnya yang mana? Lihat tandanya. Lebih besar dari 0. Artinya positif kalau lebih besar dari 0. Jadi kita ambil yang ini. Nah, ini jawabannya. Jawabannya yaitu kita bisa tulis di sini. Kita hapus dulu. Yang kita dapat dari sini berarti X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3. Tapi tunggu dulu. Jawaban ini apakah memenuhi syarat dari logaritma? Ingat syarat logaritma ini A log B, syaratnya ya. Syaratnya A-nya itu tidak boleh 1. Kalau kita lihat di sini A-nya bukan 1 ya, 2 sudah memenuhi syarat ini. Terus syarat berikutnya A-nya harus lebih besar dari 0. A-nya 2. Ini syarat ini sudah memenuhi. Syarat ketiga, B harus lebih besar dari 0. B itu yang ini harusnya. Nah, dalam hal ini kita harus cek nih syaratnya si B ini dengan ini. Pertama, X kuadrat plus 3X harus lebih besar dari 0. Kita faktorkan. X plus 3 bisa dari 0. Nah, ini kita buat seperti garis bilangan lagi ya, seperti ini. Untuk X-nya yang ini 0, yang ini X plus 3 berarti X-nya min 3. Balik ya, min 3 sebelah kiri. Min 3 ini 0. Kemudian kita tentukan tandanya. Ambil saja di sini misalkan X-nya yang lebih besar dari 0 itu misalkan 1. Kita tes di sini 1 tambah 3. Nah, ini positif ya. Berarti di sini positif. Karena ini bentuk kuadrat juga pasti selang-seling. Lebih besar dari 0 berarti ambil yang positif. Ya, yang positif seperti ini. Nah, berarti jawaban ini harus sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini. Nanti berarti irisannya kita cari ya, ini beririsan dengan ini.
Kemudian yang berikutnya numerus yang untuk yang ini X plus 15, B untuk yang ini ya. X plus 15 harus lebih besar dari 0, berarti X nya harus lebih besar dari min 15. Nah, sekarang kita cek nih apakah ini memenuhi syarat ini. Kita gabungkan di garis bilangannya ya. Kita gabungkan yang paling kecil min 15, kita tulis di sini min 15, terus min 5 di sini min 5, habis itu ada 0 baru 3 ya, baru 3. Kita lihat jawabannya ini kan harusnya ini memenuhi syarat gak? X nya kurang dari ini ya, atau X nya lebih besar dari 3. Kita lihat yang memenuhi syarat ini, syarat pertama X-nya itu harus kurang dari min 3. Oh, ada min 3 ya, min 3 sebelah sini ya. Kita urutin berdasarkan garis bilangan ya, jadi ke kiri itu makin kecil, ke kanan makin besar. Jadi min 3 sama min 5 kan besaran min 3 ya, jadi dia di sebelah kanan. Ini min 3, tandanya ke sini. Nah, berarti untuk jawaban yang ini, untuk jawaban yang X lebih kurang dari min 5, ini memenuhi syarat pertama yang ini. Ya. Sekarang ini lebih besar dari 0. Tandanya ke sini. Nah, berarti untuk ini dan ini memenuhi syarat ini. Ya, memenuhi syarat pertama. Habis itu dia juga harus memenuhi syarat kedua. X-nya harus lebih besar dari 15. Jadi ke sini. Ini harus lebih besar dari 15. Nah, maka yang memenuhi dari ini yaitu daerah sini. Ya, jawaban ini yang kurang dari min 5, tapi nggak boleh kurang dari 15 karena X-nya harus lebih besar dari min 15. Kemudian sama yang daerah sini yang kena arsir 3 kali nih, kena arsir sama ini ya. Ini berarti jawabannya min 15 X sampai min 5 atau X lebih dari 3, seperti itu. Sama ini ya. Oke, sekarang untuk lebih jelas kita akan lihat contoh kedua. Ini kita bersihkan dulu. Nah, bilangan pokoknya ini itu berada di antara 0 dan 1. Maka kalau berada di antara 0 dan 1, tanda ini dibalik. Jadi kita tinggal balik tandanya. X kuadrat min 2X, kita balik tandanya. Tadinya lebih dari, jadi kurang dari. X plus 10. Seperti itu. Kemudian kita selesaikan. X kuadrat min X pindah ke sini, jadi ini min X ya. Min 2 sama min X jadi min 3X. Positif 10 pindah jadi negatif 10. Kita faktorkan. Nah, ini pemfaktorannya X min 5 sama X plus 2 ya. Jadi ini kan min 5 kalau dikali 2 min 10. Kalau dijumlah hasilnya min 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. X min 5 berarti X nya sama dengan 5. Yang ini X plus 2 berarti X nya sama dengan min 2. Terus kita uji angka di sini. Misalkan di antara min 2 sama 5 ada angka X sama dengan 0 ya. Kita mau tahu di sini tandanya positif atau negatif. Kita masukkan ke sini 0 dikurang 5, 0 ditambah 2. Nah, ini kalau kita lihat negatif 5 dikali positif 2 berarti ini negatif ya, negatif 10 berarti di sini negatif. Nah, karena ini bentuknya kuadrat, ini pasti selang-seling. Terus kemudian yang kita ambil daerahnya yang kurang dari 0, artinya yang negatif.
berarti jawabannya min 2 X di antara min 2 dan 5. Tapi kita cek ini memenuhi syarat gak? Syarat dari logaritma. Ingat ya, syarat bilangan pokoknya pertama A log B. Syaratnya A-nya ini kita tulis di sini deh. A log B. Ini syaratnya A-nya harus lebih besar dari 0. Setengah itu kan lebih besar dari 0 ya, berarti memenuhi. Kemudian A-nya tidak boleh 1, setengah itu bukan 1, memenuhi. Tinggal yang B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, ini B-nya yang ini ya, dalam hal ini. Berarti X kuadrat min 2X harus lebih besar dari 0. Ini kita faktorkan X min 2 lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan lagi. Ini X-nya 0 sama X-nya 2. Kita uji misalkan di sini ada angka X sama dengan 3. Masukkan ke sini 3 dikali 3 kurang 2. Nah, ini hasilnya positif ya. Berarti di sini positif. Karena ini bentuk kuadrat, maka selang-seling. Kemudian kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Jawaban ini nanti harus memenuhi syarat ini. Nanti kita akan cek ya di gabungannya nanti. Nah, ini kemudian syarat yang berikutnya, yang numeris yang sebelah sini. X plus 10 harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari min 10. Nah, kita cek, kita gabungkan. Kita lihat irisannya ya. Angkanya dulu yang mulai dari yang paling kecil ini minus 10 ya. Minus 10. Terus ada minus 2. Terus 2. Terus ada 5 ya. Nah, sekarang kita cek yang jawabannya ini kan di antara min 2 sama 5. Yang ini ya. Apakah memenuhi syarat? Syarat pertama ini harus kurang dari 0. Ada angka 0 ya. 0 itu di sini ya. 0 itu kan di antara min 2 sama 2 ada angka 0. Harus kurang dari 0. Nah, berarti yang ke sini. Nah, yang sebelah sini memenuhi syarat ya. Yang ini memenuhi syarat. Tapi yang sebelah sini tidak. Ya, karena jawabannya kan di sini. Berarti yang di daerah sini memenuhi syarat. Terus harus lebih besar dari 2. Nah, berarti yang di sini tidak memenuhi syarat nih. Ya, syaratnya kan kurang dari 0 sama lebih dari 2. Berarti yang daerah sini tidak memenuhi syarat. Kita coret aja ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian X-nya harus lebih besar dari 10. X-nya harus lebih besar dari negatif 10 sini. Nah, ya sudah, berarti ini memenuhi syarat. X-nya lebih besar dari 10 ini ya. Berarti jawabannya ini yang memenuhi kedua syarat tersebut. Berarti jawabannya min 2 X di antara min 2 sampai 0 atau X-nya di antara 2 sampai 5. Oke, sekarang kita lihat yang bagian ketiga, yaitu yang C. Nah, sekarang dia bilangan pokoknya X-1 nih. X-1. Jadi kalau bilangan pokoknya X-1 kan kita nggak tahu nih A-nya itu berada lebih besar dari 1 atau A-nya yang berada di antara 0 dan 1 nih. Kan tadi logaritma ada dua jenis ya, yang untuk A-nya lebih besar dari 1 tandanya tetap. Kalau A-nya bilangan pokoknya ini ada di antara 0 dan 1, maka tanda ini dibalik. Nah, tapi dalam hal ini kan kita nggak bisa lihat nih, dia A-nya lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1 karena ada X-nya. Lalu untuk soal seperti ini bagaimana mengerjakannya? Nah, untuk soal seperti ini kita buat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini untuk
X min 1 untuk X min 1 yang lebih dari 1, untuk bilangan pokok yang lebih dari 1. Nah, maka untuk bilangan pokok yang lebih dari 1 kan tandanya tidak dibalik ya. Kalau X-nya yang bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tandanya tidak dibalik. Berarti nanti penyelesaiannya 3X plus 1 tandanya tidak dibalik. Ini 2X min 1. Nah, untuk ini X min 1 lebih besar dari 0, berarti kan ini kalau kita sederhanakan X-nya lebih besar dari 2 gitu ya. Kemudian kita selesaikan ini 3X, 2X pindah ke sini jadi min 2X. Ini min 1, ini positif pindah jadi min 1. Ini 3X kurang 2 jadi X min 2. Nah, X-nya kurang dari min 2. Kita lihat memenuhi ini kan nih. X-nya kurang dari min 2, sedangkan di sini X-nya lebih besar dari 2. Sudah tidak cocok ya, tidak ketemu. Kalau kita lihat di garis bilangan, ini min 2 kurang dari min 2. Terus yang ini X-nya lebih besar dari 2, nggak ketemu. Berarti jelas ini tidak memenuhi syarat ini. Berarti untuk kemungkinan pertama, untuk yang bilang pokoknya lebih besar dari 1 ini tidak ada. Ya, karena syarat pertama saja sudah tidak memenuhi. Nah, berarti kemungkinan kedua yaitu X-nya di antara bilangan pokoknya ini di antara 0 dan 1. Ya, ingat ya, bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1 seperti ini. Di antara 0 dan 1, maka kalau kita sederhanakan semua kita tambah 1, ini kita tambah 1, ini kita tambah 1, jadi min 1 tambah 1 kan jadi 0 ya. Ini jadi X tambah 1 jadi 2, kita sederhanakan seperti itu. Kemudian kita selesaikan. Ingat ya, untuk bilangan pokoknya di antara 0 dan 1 tanda ini dibalik. Berarti jadi 3X plus 1 dibalik nih, lebih besar dari, bisa sama dengan 2X min 1. Kemudian kita pindah-pindahkan 3X min 2X, ini min 1 min 2, min 1 min 1 ya. Ini jadi X lebih besar dari min 2. Nah, X lebih besar dari min 2 memenuhi ini enggak? Memenuhi ya. Kalau kita lihat ini nanti kalau kita lihat nih, ada yang nilai X yang memenuhi min 2, ini 1, ini 2. Untuk X di antara 1 dan 2, ini X lebih besar dari 2. Nah, berarti ada nilai X yang memenuhi yang kena dua daerah ini, yaitu daerah sini. Daerah sini memenuhi ini dan memenuhi ini. Ya, di sini. Di antara 1 dan 2 kan lebih besar dari min 2. Daerah sini memenuhi. Berarti jawabannya ini. Nah, tapi kita harus cek nih, apakah ini sesuai dengan syarat numerusnya. Numerusnya yaitu syarat ininya nih. Ya. Syarat A log B, syarat B-nya harus lebih besar dari 0. Kita cek. 3X plus 1 lebih besar dari 0. Berarti ini X-nya 3X lebih besar dari min 1. X-nya lebih besar dari min 1/3. Kalau kita lihat 1 sampai 2 kan lebih besar dari min 1/3 ya. Nanti kita buat di garis bilangannya saja ya. Terus syarat berikutnya yang sebelah sini. 2X min 1 lebih besar dari 0. Berarti 2X lebih besar dari 1. X lebih besar dari setengah. Nah, sekarang kita lihat ya jawabannya yang memenuhi syarat. Jawabannya yaitu pertama, jawabannya X lebih besar dari min 2. Ada min 2 di sini, ada minus 1/3 ya. Terus ada setengah, ada 1, ada 2 ya. Pertama jawabannya X-nya lebih besar dari min 2 ini.
Terus X-nya di antara 1 dan 2. Kemudian X-nya lebih besar dari min sepertiga. Terus X-nya lebih besar dari setengah. Nah, kalau kita lihat daerah sini memenuhi semua syarat ya. Lebih besar dari setengah, lebih besar dari min sepertiga, lebih besar dari min 2. Kalau di sini nggak memenuhi syarat ini. Ya, batas nilai X yang kita kemungkinan kedua. Kalau di sini tidak memenuhi syarat ini. Kalau di sini tidak memenuhi syarat ini. Jadi yang memenuhi ini. Berarti jawabannya X-nya di antara 1 dan 2 seperti ini. Terus apakah ada tanda sama dengannya? Tidak ya. Untuk yang ini kan tidak ada sama dengannya. Untuk yang ini ada sama dengannya, tapi kan jawabannya ini bulat penuh. Tapi kan jawabannya yang kena arsir yang sesuai dengan tiga-tiganya, yaitu yang daerah sini. Daerah sini tidak memenuhi, yang min 2 tidak memenuhi ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Boleh juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu ketika aku update video terbaru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.